Kali ini, kita bakal bahas sebuah karya yang begitu berani, begitu kontroversial, sampai-sampai merenggut nyawa penulisnya sendiri. Yuk, kita bedah bareng pemikiran Farag Fouda dalam karyanya, Kebenaran yang Hilang. Seolah-olah Farag Fouda sendiri kasih kita peringatan dari awal, ya. Kutipan ini langsung nunjukin inti masalahnya. Dia tahu betul dia lagi menyentuh sesuatu yang super sensitif. Sesuatu yang banyak orang mungkin lebih nyaman kalau dibiarkan terkubur aja. Dia datang untuk menantang sebuah narasi. Kita semua pasti pernah dengar kan? Gambaran tentang era awal Islam, terutama masa Khulafa al-Rasyidin, yang sering digambarkan kayak sebuah utopia. Masa di mana keadilan itu sempurna, semua orang soleh, dan umat bersatu padu. Pokoknya sebuah cetak biru ideal yang selalu dirindukan. Nah, disinilah pertanyaan nakalnya Fouda muncul. Pertanyaan yang seolah-olah menggoyang fondasi dari idealisme tadi. Gimana kalau gambaran indah yang kita pegang erat-erat itu ternyata nggak sepenuhnya benar? Gimana kalau kenyataannya jauh lebih rumit, bahkan jauh lebih kelam? Buat Farag Fouda, pertanyaan ini bukan cuma buat bahan diskusi akademis. Ini adalah sebuah keyakinan yang dia perjuangkan, sampai mempertaruhkan nyawanya. Penting banget kita pahami konteksnya, karena ini nunjukin betapa berbahayanya gagasan-gagasan yang akan kita bahas ini. Dan kejadiannya tuh cepet banget dan brutal. Januari 1992, Fouda berdiri di depan sekitar 30.000 orang, berdebat panas soal hubungan negara dan agama. Cuma dalam hitungan bulan, perdebatan gagasan itu berubah jadi pertumpahan darah. Tanggal 8 Juni, dia ditembak mati. Coba deh dengerin pengakuan yang bikin merinding dari para pembunuhnya ini. Mereka nggak ngelihat itu sebagai pembunuhan, tapi sebagai eksekusi. Mereka merasa cuma menjalankan sebuah fatwa. Ini nunjukin kalau ide-ide Fouda dianggap sebagai ancaman yang sangat mendasar, sesuatu yang harus dihukum mati. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya Fouda tulis? Kebenaran yang hilang macam apa yang dia temukan di kitab-kitab sejarah klasik sampai bikin dia jadi target? Yuk kita masuk ke inti kritiknya. Nah, ini dia jantung argumennya Fouda, mitos zaman keemasan. Menurut dia, sejarah yang sering kita anggap suci itu sebenarnya adalah sejarah politik manusia biasa, yang lengkap dengan intrik, kekerasan, dan perebutan kekuasaan. Di sini kita lihat perbedaannya yang jomplang banget. Di satu sisi, ada ideal tentang 4 khalifah yang dapat petunjuk. Di sisi lain, ada realitas brutal yang dicatat oleh sejarawan-sejarawan klasik, kayak Al-Tabari. Fouda nunjukin fakta bahwa 3 dari 4 khalifah itu, Umar, Utsman, dan Ali, dibunuh. Bukan meninggal dengan tenang loh ya, tapi dibunuh dalam konflik politik yang sangat panas. Kita ambil contoh kasus Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Beliau adalah sahabat Nabi, dibunuh di rumahnya sendiri oleh sesama muslim, pas usianya udah 83 tahun. Tapi kengeriannya ternyata nggak berhenti di situ. Yang terjadi setelah pembunuhan itu, jujur, lebih mengejutkan lagi. Ini bukan cuma pembunuhan politik biasa. Jenazahnya dibiarkan begitu aja, ditolak untuk disolati, dan dikuburkan di pemakaman muslim, bahkan sampai dilempari batu. Fakta bahwa beliau akhirnya dimakamkan di pemakaman Yahudi adalah detail yang seringkali hilang dari cerita populer. Nah, inilah contoh kebenaran yang hilang yang coba disorot oleh Fouda. Oke, terus dari mana sih semua perpecahan dan konflik ini berawal? Kok bisa jadi sekacau itu? Fouda mencoba melacak akarnya ke satu titik, yaitu ketika fokus mulai bergeser dari kesederhanaan spiritual ke pengejaran harta dan kekuasaan duniawi. Coba perhatikan angka ini, 57 juta. Ini adalah perkiraan total kekayaan dalam dirham yang ditinggalkan oleh Al-Zubair, salah seorang sahabat terkemuka Nabi. Dan bukan cuma itu, ada lagi 30 juta. Ini kekayaan yang ditinggalkan oleh sahabat terkemuka lainnya, Tolha. Fouda menggunakan angka-angka yang luar biasa besar ini yang dia ambil langsung dari sumber-sumber klasik untuk menunjukkan adanya ledakan kekayaan di kalangan elit penguasa saat itu. Sekarang, coba kita bandingin kekayaan puluhan juta tadi dengan cerita Khalifah Umar ini. Beliau merasa boros cuma karena menghabiskan 16 dinar. Buat Fouda, kontras yang luar biasa ini adalah bukti adanya pergeseran nilai yang drastis banget. Dari hidup sederhana menjadi penumpukan kekayaan. Nah, menurutnya inilah benih dari semua konflik politik yang terjadi setelahnya. Nah, pergeseran nilai ini tentu aja akhirnya ngaruh ke gaya kepemimpinan. Fouda nunjukin gimana kekuasaan seiring berjalannya waktu bergerak dari era Khulafa al-Rasyidin ke dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
dan jadi makin absolut, makin tiranis. Lihat deh perubahannya di sini. Luar biasa kan? Di zaman Umar, rakyat biasa bisa mengingatkan pemimpinnya. Dan Umar malah berterima kasih. Beberapa dekade kemudian, di bawah Muawiyah, responsnya udah jadi ancaman terselubung. Dan puncaknya di masa Abdul Malik bin Marwan, ancamannya jadi terang-terangan dan mematikan. Penggal leher. Ruang untuk kritik jadi semakin sempit, sampai akhirnya hilang sama sekali. Kalau kita pikir era Umayyah udah otoriter, tunggu dulu. Menurut Fuda, era Abbasiyah dimulai dengan level kebrutalan yang beda lagi. Pendirinya bahkan dengan bangga memilih julukan yang mengerikan, Al-Safah, yang artinya sang penjagal. Ini mungkin salah satu cerita paling gelap yang diangkat oleh Fauda. Ini bukan perang di medan tempur, ini adalah pengkhianatan dan pembantaian massal yang direncanakan dengan sangat dingin. Coba bayangin adegannya, sebuah pesta yang berubah jadi tempat jagal, dan sang khalifah dengan tenangnya makan di atas tubuh para korbannya yang masih sekarat. Dan puncaknya, kutipan yang dikaitkan dengan Al-Safah sendiri. Dia bukan cuma membunuh musuhnya, dia menikmatinya. Buat Fauda, episode ini adalah puncak dari penyimpangan kekuasaan yang mengatasnamakan agama. Ini adalah bukti paling pamungkas bahwa khilafah telah menjadi sebuah monarki absolut yang brutal. Oke, setelah semua cerita kelam tadi, mungkin Anda bertanya-tanya, jadi apa intinya? Kenapa Fauda capek-capek membongkar semua sisi gelap sejarah ini? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, yaitu argumen politiknya untuk dunia modern. Nah, ini dia poin-poin utamanya. Fauda membedakan dengan sangat jelas antara Islam sebagai agama dan khilafah sebagai sebuah sistem politik dalam sejarah. Dia bilang, khilafah itu ya cuma kerajaan biasa yang dijalankan oleh manusia yang bisa salah, bisa kejam, dan bisa korup. Jadi jangan sakralkan sejarah politik. Dan dengan gaya satirnya yang khas, dia nyeletuk kalau mau ikut aturan klasik, seorang khalifah kan harus dari suku Quraisy. Coba deh cek silsilah keluarga kalian, masih Quraisy nggak? Jadi, penting banget buat dicatat. Tujuan Fauda itu bukan buat nyerang Islam, justru sebaliknya. Dia berpendapat, cara terbaik untuk melindungi keluhuran Islam adalah dengan memisahkannya dari arena politik yang kotor. Dengan negara sipil, agama bisa terjaga dari eksploitasi penguasa, dan negara bisa diatur berdasarkan akal sehat dan kebutuhan masyarakat modern. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Farag Fauda membayar harga paling mahal untuk gagasannya. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah, apa akibatnya kalau kita lebih memilih mitos yang nyaman ketimbang sejarah yang rumit dan ya apa adanya meskipun kadang menyakitkan? Apa yang akan hilang kalau kita menolak untuk berhadapan dengan kebenaran yang hilang dari masa lalu kita sendiri?